Metropolitan ya. Ini bukan metropolitan, Pak. Ini kampung Metropolitan. raksasa, Pak. Kampung raksasa. Ini kampung raksasa. Saya selalu bilang ini kampung raksasa. Butuh seorang gubernur yang betul-betul mempunyai hati untuk membangun, bukan gubernur yang mau jadi presiden. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Warta Kota, jumpa lagi dalam program Jakarta Memilih bersama saya, Suprapto Sastroatmojo. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan bakal calon anggota legislatif, ya, karena kita menunggu DCT-nya dari PDI Perjuangan, yaitu Profesor Gilbert Simanjuntak. Selamat pagi, Prof. Pagi, Mas Bravo. Senang berkenan hadir di studio Warta Kota. Ini yang kedua kali ya. Ya. Kita akan ngobrol-ngobrol, Prof, karena Prof Gilbert akan menjadi anggota legislatif di DKI Jakarta. Jadi kita akan berbincang seputar problem utama kota megapolitan Jakarta. Kita tahu problem kota-kota besar adalah masalah kebersihan atau sampah, kemudian masalah transportasi yang juga berdampak pada pencemaran udara. Kita tahu juga Jakarta termasuk kota terpolutif, ya, mempunyai tingkat pencemaran yang sangat tinggi, dan juga sebagai kota besar, problem berikutnya tentu masalah urbanisasi. Karena pusat pertumbuhan ekonomi sekarang masih terkonsentrasi di Jakarta Raya. Prof, terkait dengan masalah sampah nih, Prof. Apalagi belum lama ini juga ada tempat penampungan sampah yang terbakar ya. Ya, Di Jakarta ada, di Tangerang ya, tapi sebagian sampah Jakarta juga ada yang dibuang ke sana. nggak banyak. Ya, memang sebagian besar dibuang ke Bekasi. Ya. Bantar Tapi ini Gebang. kan problem sampah di Jakarta sangat gawat juga nih, Prof. Kalau masih dikelolanya masih secara tradisional ya, hanya ditumpuk di tempat pembuangan air. Ini kira-kira menurut Prof, solusi mengatasi sampah di Jakarta seperti apa, Prof? Kita mungkin mesti melihat apa yang terjadi di kota maju, di negara maju. Jadi sehingga kita tidak mereka-reka atau ngarang-ngarang atau kemudian tidak punya perbandingan. Kalau kita lihat Jepang maju awalnya kan karena meniru produk dari Amerika dengan mengirim anak-anak muda belajar. Cina juga sekarang kan begitu, meniru kemudian dia produksi lebih murah. Taiwan juga begitu. Jadi artinya kita meniru saja dulu kalau memang kita tidak punya solusi yang lebih baik terhadap hal ini. Apa yang terjadi di negara maju, bahwa sampah itu tidak ada yang namanya tempat penampungan sementara. Kalau di sini dikenal ITF, Intermittent Treatment Facility. Kemudian tidak ada RDF di sana, residual jadi dibikin jadi briket begitu ya. Kalau kita lihat apa yang dilakukan kalau begitu di negara maju, saya lihat langsung, jadi bukan cerita. Saya lihat on the spot, belajar bahwa di sana sampah itu sebenarnya bukan masalah membuat pembakaran seperti yang kita bilang insinerator segala macam, tidak. Sampah itu adalah masalah yang sangat sederhana dipecahkan dengan mendidik masyarakat. Sehingga sampah yang sampai ke pembuangan sementara, kalau mau pakai istilah itu ke pembuangan air atau ke insinerator, itu sampah-sampah yang memang sudah dipilah. Dipilah ya. Iya, jadi kayak mereka kalau di sini kan kita hanya punya sampah hijau, merah, hitam. Iya. Hitam atau biru begitu. Kalau di negara maju itu ada berbagai macam, ada yang sampai 6, ada yang sampai 8. Karton sendiri, sampah rumah tangga sendiri, gelas sendiri, plastik sendiri, karton sama kayu dipisah. Karena kayu itu dibikin jadi apa? Nah, lalu apa yang kemudian terjadi?
Sampah-sampah rumah tangga yang kayak nasi segala macam itu kan cepat membusuk. Itu mereka pisahkan, kemudian mereka bikin itu menjadi pupuk. Ya, Cuman pupuknya terlalu keras, terlalu terlalu padat kali bahan-bahan kimianya. Mereka campur lagi dengan tanah, ini yang kemudian dia jual menjadi pupuk, atau dia kemudian sebarkan di daerah pertanian, disiramkan begitu. Jadi sampah ini kemudian menjadi sesuatu yang berguna. Lalu bagaimana dengan kayu? Kayu mereka gunakan lagi, karton mereka gunakan lagi, recycling, kemudian plastik mereka gunakan lagi. Yang paling banyak di sana adalah botol. Botol diremukkan, kemudian dia olah ulang. Jadi prinsip 3R itu harus benar-benar dijalankan ya, Prof? Dari awalnya, dari rumah, itu sudah diseleksi. Apa yang terjadi di sini? Dulu sempat kita menggalakkan di rumah itu ada pemilahan. Tetapi kemudian pemerintah provinsi sendiri tidak mengolah itu dengan baik. Buktinya apa? Begitu datang truk sampah, dia satukan itu 3 menjadi satu ke truk. Lalu buat apa kemudian 3 itu? Nah, kalau 3 aja sebenarnya kita sudah sangat tertolong. Saya pernah membantu kelurahan Kayu Putih. Waktu masyarakat di situ mengatakan kami mengolah sampah. Untuk kemudian mereka mau membuat itu menjadi gas. Kan sebenarnya gas metan itu kan sangat mudah, Pak. Sampah-sampah yang kemudian bisa membusuk, tutup, tidak boleh masuk oksigen. Tidak boleh masuk oksigen, itu kuncinya. Otomatis dia membusuk dan mengeluarkan gas metan. Tinggal kasih pipa, dan di daerah Kayu Putih itu dia kasih pipa kecil-kecil ke rumah. Memang tekanan gasnya kecil, tapi matang. Ya agak lebih lama bisa aja. Untuk masak ya? Masak. Bisa untuk kemudian pemanas air. Di luar negeri, gasnya ini digunakan untuk listrik. Itu sebenarnya teknologi itu cukup sederhana ya, bisa sangat sederhana dan udah lama itu. Di kampung-kampung juga ada bekas kotoran ternak juga ditutupin begitu jadi gas metan. Di negara maju malah ada yang impor sampah kayak Swedia itu, Stockholm itu mengimpor sampah dari Norwegia, dari Denmark. Dia impor sampah. Kenapa? Dia mau bikin jadi bahan bakar. Jadi sebenarnya sampah ini bukan sesuatu yang merugikan kalau kita kelola dengan baik. Dengan sampah yang menumpuk di Pulau Gebang, sampai kapan Pulau Gebang mampu? Itu harusnya selesai bukan dengan RDF, tetapi dengan mendidik masyarakat dari bawah. Kalau kemudian masyarakat sudah melakukan itu dengan baik, yang nyampe ke sana kan sedikit. Dengan 3 triliun per tahun kita bayar tipping fee, siapa yang menikmatinya? Yang punya truk, yang swasta segala macam. DKI rugi, rakyat rugi. Apa itu tipping fee? Kita bisa membangun fasilitas yang begitu luar biasa dengan 3 triliun. Masa tiap tahun 3 triliun? Saya nggak ngerti apa pola pikir yang ada di DKI. Kenapa ini kemudian? Kita harus mencari gubernur yang mampu menyelesaikan ini. Nggak usah jauh-jauh sekolah lah. Dan nggak perlu jadi dokter ahli sampah. Cukup dengar aja kemudian eksekusi. Isu sampah itu sebenarnya kalau di Jakarta udah bertahun-tahun ya, akan diolah menjadi energi lah segala macam dengan berbagai teknologi yang ditawarkan. Tapi sampai sekarang itu sepertinya belum bisa terlaksana atau dieksekusi. Kira-kira apa, Prof, sebenarnya problemnya itu? Semua kebijakan itu butuh keberpihakan, Pak. Kalau nggak ada keberpihakan, apa yang mau dikerjakan? Kalau tidak peduli, mau diapain? Iya kan? Banjir juga kalau nggak peduli, mau diapain? Kita harus peduli banjir, maka kemudian banjir kita coba selesaikan. Tapi kalau ada orang yang ikut menikmati dari 3 triliun itu, bagaimana, Prof? Ya kita gantung mungkin, Pak. Ya udah bertahun-tahun, puluhan jadi tahun. Kalau yang akan Prof tawarkan ini untuk solusi mengatasi sampah di Jakarta, kira-kira bagaimana? Mengedukasi masyarakat dulu atau kemudian membuat kebijakan yang kemudian dipaksa harus dilaksanakan atau apa, Prof? Itu yang tadi saya katakan. Kalau kita tidak punya sesuatu, ya meniru aja. Kan sudah saya katakan tadi banyak yang berhasil kok. Ya tiru aja di negara lain ya, dia edukasi. Tapi tadi kan problemnya ini masyarakat sudah dipilah, tapi begitu sampai truk digabung lagi. Jadi iya, kan habis itu ganti petugasnya. Ganti petugasnya dengan petugas yang baik, kasih dia target. Bila perlu kemudian dinasnya itu dibikin open bidding. Jangan yang itu aja. Tarik aja ke orang swasta siapa yang menjadi kepala dinas. Kasih gaji lumayan. Di luar negeri juga banyak rekrutan pegawai negeri umur 60. 60 direkrut pegawai negeri. Sampai kapan dia bekerja mampu, terus kan habis itu dia pensiun, dia dikasih uang pensiunnya sesuai masa kerja. Jadi sistem kita ini masih sistem yang kolot ya.
Untuk pegawai negeri mesti dari muda, kemudian kalau pensiun umur sekian nggak dikasih pensiun. Di sana ada hitung-hitungannya. Jadi ini juga sebenarnya masalah sampah ini kan masalah sepele kalau kita ada keinginan. Nggak akan numpuk itu di Bantar Gebang, tidak akan ada kebakaran itu yang di Tangerang. Itu persoalan sepele, Pak. Sampah justru menguntungkan di negara. Saya udah bilang, Swedia, Stockholm, mengimpor sampah dari Norwegia, dari Denmark untuk kemudian dia bikin jadi bahan bakar. Bukan jadi briket loh, RDF kan jadi briket. Ini yang persoalan katanya PLN nggak mau nampung, ini nggak mau nampung, briketnya mau dikemanakan. Saya juga bingung. Yang katanya ITF yang perusahaan yang dari Finlandia, saya udah lihat ke sana. Perusahaannya itu bukan perusahaan pengolahan sampah. Dan sebagian besar sampah di Jakarta kan sampah rumah tangga ya, Prof? Sampah rumah tangga dan sampah organik. Iya, ya, yang bisa diolah menjadi itu tadi ya untuk apa bahan bakar, paling nggak untuk bahan bakar di lingkungan sendiri kira-kira gitu ya, Prof? Harusnya selesai. Yang di Kayu Putih itu karena mereka berusaha begitu gencar, saya sampai nyumbang 4 apa 6 lupa saya karena itu 4 tahun yang lalu. Saya sumbang tempat pengolahan sampah, mereka minta. Lumayan tuh, 1 bak sampah itu, saya bangun dari uang pribadi, 4 sampai 6 sampah itu, karena masyarakat itu kebetulan dapil saya ya. Jadi, ya sekaligus saya berbuat sesuatu, karena saya juga tertarik. Dan sampai sekarang masih berjalan? Tuh, masih, lurahnya sampai berapa kali kasih laporan ke saya. Prof, kalau dalam hitungan matematiknya kira-kira untuk membangun teknologi yang sederhana tadi, mengolah sampah menjadi katakanlah gas yang kemudian bisa dimanfaatkan sendiri, butuh anggaran berapa, Prof, kira-kira? Kalau untuk di Jakarta lah. Itu kan contoh tadi di Kayu Putih kan 1 kelurahan. Nggak besar saya kira, miliaran. Nggak besar. Artinya dari anggaran 3 triliun untuk mengangkut sampah ke Bantar Gebang bisa disisakan untuk 1 itu. tahun selesai. Nggak akan sampai 1 triliun, Pak. Nggak akan 1 triliun dan setelah itu ke depannya sudah nggak perlu keluar uang. Yang nggak akan nambah itu. Iya, iya. Tidak akan nambah yang di Bantar Gebang, yang tidak akan nambah yang di TPA yang di Cengkareng. Di apa? Di Tangerang. Ciangir. Yang terjadi adalah kita diuntungkan. Mereka bisa membuat sampah itu menjadi sumber tenaga listrik. Ya memang nggak besar-besar amat, tetapi kemudian itu mampu menghidupi, mampu mensuplai listrik ke orang-orang sekitar TPA itu, tempat pengolahan sampah, bukan TPA, tempat pengolahan sampah. Dan itu lumayan. Saya lupa berapa kilowatt itu mereka hasilkan. Itu modelnya harus 1 rumah tangga 1 atau bisa model komunitas juga, Prof? Komunitas, 1 rumah tangga mungkin agak susah. Iya, dia bikin komunitas, dia baksa. Yang saya lihat di Kayu Putih ya. Saya beberapa kemudian waktu saya turun reses, RT RW minta saya fasilitasi untuk mereka berkunjung ke sana belajar, dan saya suruh, saya tidak tahu perkembangan di lapangan karena banyak sekali yang mesti kita kerjakan. Apakah mereka berhasil membuat contoh yang baik, meniru itu, membuat di tempatnya. Tapi yang jelas itu bekerja dengan baik. Jadi bukan omong kosong. Iya. Di Jakarta loh. Oke, itu suatu teknologi, Prof, untuk mengolah sampah menjadi gas yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk untuk kehidupan masyarakat juga. Ada nggak solusi lain, Prof, untuk mengatasi masalah sampah ini? Banyak, Pak, tergantung kita mau menyelesaikan seperti apa. Insinerator bukan kemudian pilihan yang baik. Di Eropa juga tidak dilakukan itu. Karena ini masalah sampah ini kan sebenarnya tidak berdiri sendiri, tetapi bagaimana kita mendidik masyarakat. Pendidikan itu bisa simultan, termasuk pendidikan bagaimana kemudian kita mengurangi kendaraan bermotor untuk mengurangi polusi. Kan bisa dipaketkan jadi satu itu. Bahwa ini masalah lingkungan adalah masalah jangka panjang. Apa yang terjadi sekarang akan kita tuai di ke depan. Misalnya sekarang dengan polusi udara, akan banyak orang yang serangan jantung, sesak nafas, anak-anak kemudian IQ-nya menurun karena butuh oksigenasi ke otak. Orang pikun bertambah cepat karena udara begitu buruk. Kemudian orang-orang yang mengalami gangguan seksual, kesuburan karena oksigen yang kurang. Kan oksigen itu butuh di mana-mana di dalam tubuh. Jadi masalah sampah, masalah polusi, ini semua satu paket ya. Ini bukan masalah yang sederhana dan itu bisa dipaketkan dalam hal edukasi, dalam hal penyelesaian mungkin bisa beda,
Tetapi untuk tahap awal edukasi kita bisa paketkan bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Hanya masalahnya tadi pertanyaannya Mas Suprapto, ini bagaimana caranya? Ya, pilih gubernur yang berpihak kepada sampah. Kalau pilih gubernur yang berpihak untuk menjadi presiden ya repot. Iya, iya, iya. Ya kita jujur-jujur aja, itu yang terjadi kita alami di Jakarta kan. Semua loncat mau jadi presiden bukan mau membenahi Jakarta. Iya, 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 iya. Harus ada keinginan untuk kemudian melayani dengan tulus lah. Bukan untuk kemudian membuat ini menjadi batu injakan ke tempat yang lebih tinggi. Kalau itu yang terjadi ya kualat semua nih. Kita juga akan mengalami hal yang tidak akan membaik di Jakarta. Apalagi sebentar lagi kita bukan lagi ibu kota. Oke, Prof. Sekarang soal pencemaran udara di Jakarta, Prof. Kita tahu bahwa kontribusi terbesar pencemaran udara di Jakarta berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup adalah transportasi. Baru kemudian di berikutnya adalah industri dan kemudian juga pembangkit listrik yang menggunakan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Sama rumah tangga. Ya, kemudian rumah tangga. Nah, kira-kira bagaimana nih, Prof? Di satu sisi kan transportasi memang kan di Jakarta kan sangat dibutuhkan lah, kira-kira gitu. Ini yang sebenarnya juga kita harus lihat ya. Ini kan harusnya dikelola dari zaman dahulu. Waktu zamannya Soeharto, kemudian Jokowi jadi gubernur, Ahok jadi gubernur, Anies jadi gubernur. Tapi apakah kemudian kita melihat ada sebuah konsep yang betul-betul terarah untuk mengatasi ini dari awal? Nah, oke, dimajukan Sutioso juga. Oke, dimajukan waktu itu untuk kemudian membuat sesuatu perbaikan dalam hal transportasi. Tetapi kan transportasinya tidak maju pesat seperti yang kita harapkan. Buktinya apa? Ya masih macet. Ini nggak usah kita perdebatkan, kita bilang udah maju, kok udah maju. Iya udah maju menurut kalian, tapi menurut masyarakat masih macet. Kalau itu kemudian maju, ya tidak macet dong. Kemudian tanya berapa orang yang kemudian masih menggunakan mobil isinya 1-2 orang, berapa orang yang kemudian menggunakan transportasi publik. Sekarang kan hampir semua daerah ini sudah terjangkau dengan bus Transjakarta. Harus itu dimanfaatkan. Apakah kemudian di negara maju mereka harus jalan kaki ke tempat bis, ke titik bis atau kereta api? Di mana-mana itu perhitungannya adalah sekitar 1 jam. 15 menit dia jalan kaki ke halte atau ke stasiun kereta api atau ke LRT. 30 menit dia di perjalanan, 15 menit dia jalan ke kantor. Jadi 1 hari dia jalan sekitar 1 jam, itu sekitar 6.000 langkah, maka kesehatannya akan bagus. Pulang balik ya. Pulang balik. 15, oke. Ya, kalau kemudian mengatakan ya panas, di negara Indonesia memang panas. Itu nggak bisa diapain. Ya pakai payung aja. Ya perlu nanti kita tanamin pohon, tetapi jangan kemudian mengatakan itu menjadi alasan untuk menolak. Sejak kapan Indonesia dingin? Hanya pada waktu musim hujan saja. Nah, kemudian transportasi publik ini harusnya dimanfaatkan dengan baik. Memang berjejalan pada jam kerja, tapi di semua negara juga berjejalan pada jam kerja. Malah nggak bisa bergeser kalau seperti di Jepang di Shinkansen itu pada jam kerja. Desak-desakan begitu. Cuman mereka tertib. Begitu mereka udah berdesakan, dia ngantri lagi kayak kayak robot begitu, tertib sekali. Di Eropa juga begitu. Nah, ini yang kita kemudian mesti pelajari. Nah, kita terlambat membangun MRT, LRT. Kalau kita lihat seperti kota maju lah Finlandia. Mereka bisa membangun MRT itu dalam waktu 2 tahun dan semua udah terhubung. Kita udah berapa tahun? Lambat juga gitu loh. Kalau kita mau evaluasi memang sangat lambat. Nah, apa yang mesti kita lakukan dengan kendaraan bermotor yang ada saat ini? Kita mesti batasi jumlahnya, Pak. Saya menawarkan waktu itu untuk kemudian menambah tarif parkir, sekarang udah ditambah ya. Kemudian usia kendaraan kita melalui uji emisi aja. Sepanjang dia masih oke uji emisinya, ya nggak usah dibatasi. Jalan di negara maju juga begitu. Itu lebih fair ya? Lebih fair. Ya, apakah uji emisi harus ditilang? Ya nggak usah lah. Tilang di jalanan juga kita tahulah kelakuan petugasnya. Ya kita bilang oknum aja lah daripada kemudian ada yang tersinggung. Tetapi uji emisi dikaitkan saja dengan perpanjangan STNK. Kalau kemudian STNK-nya mau diperpanjang, uji emisinya dulu. Kalau nggak bagus, ngapain mobil ini cuma bikin polusi. Lalu kemudian jumlah kendaraan di selain uji emisi, menambah tarif parkir. Yang kedua pajak. Ada satu hal yang menarik nih.
jumlah kendaraan kan makin hari kan makin nambah. Buktinya dari mana? Ya lihat aja penjualan Gaikindo mobil. Iya, naik Terus naik, motor terus naik. Iya. Yang lebih konyol dengan kondisi begini, apakah kemudian kita sinkron antara pusat dengan daerah? Tidak. Buktinya dari mana? Ya pajak kendaraan kemudian dikurangin kok. Kemudian disubsidi. Waktu Iya. kemarin ya COVID ya. Jadi jangan kemudian menganggap ini sepele, enggak. Ini mesti duduk sama-sama, baik pusat maupun daerah. Nah, lalu kemudian apa lagi yang mesti kita kerjakan? Selain menambah, melakukan hal yang itu, tarif parkir dinaikkan, kemudian transportasi, uji emisi segala macam. Transportasi publik ini memang mesti ditambah mutlak. Dengan 10 juta, kalau siang 12 juta penduduk, kita butuh transportasi yang baik. Iya. Benar-benar butuh, karena kalau enggak, ya memang repot. Kedua, yang dari luar kota mesti dinaikin tuh tarif tol pada jam kerja dan jam pulang. Oke. Itu solusi yang saya tawarkan. Yang kedua, melakukan park and ride. Artinya pada pagi hari, pada jam-jam sibuk tarif tol bisa lebih mahal ya, sehingga mengurangi kemacetan. Ini parkir aja di sana, sediakan park and ride. Di negara maju juga begitu. Supaya dia Dia berhenti ya. di situ, dia bawa mobil dari rumahnya berhenti di situ, kemudian dia naik kendaraan umum kemari. Kan di Jakarta sudah lengkap kendaraan umumnya. Iya, iya. Kita perbaiki lagi. Apakah kemudian sekarang kita melihat mobil-mobil kecil itu pakai AC? Pakai sekarang. Udah nyaman di dalam. Iya, iya. Bandingkan zaman dulu kita kayak bau ikan asin di dalam PPD. Aduh, kalau dari Senen ke Velebak itu kalau ke Ciputat, Iya, iya. kalau bisa sampai di atas ban juga. Kalau bannya nggak muter ditaruh tuh penumpang. Prof, jadi problem transportasi yang kemudian berdampak pada pencemaran udara ya. Kalau soal transportasi di Jakarta, itu soal sarana dan prasarananya yang belum mencukupi atau perilaku masyarakatnya yang belum berubah? Dua-duanya, Pak. Kalau menurut istilahnya Dishub, push and pull. Oke. Dia dorong itu orang untuk naik transportasi publik, juga dia tarik. Apa yang dilakukan untuk push, apa yang dilakukan untuk pull, menarik. Dan kalau kita lihat, kuncinya itu sebenarnya dengan membuat kemahalan ini untuk menggunakan mobil menjadi sesuatu yang tidak terjangkau, orang akan masuk ke kendaraan transportasi publik. Yang berikut, kita kan juga Jakarta mengeluarkan subsidi nih. Ya, Ini hampir 4 triliun nih per tahun nih, hampir nih naik terus. Siapa pengguna dari transportasi publik itu? 70% non DKI. Dari Bogor, Tangerang, Bekasi melalui kereta komuter masuk ke Jakarta, mereka yang penggunanya. Ini nggak bisa dibebankan seluruhnya kepada Jakarta. Tentu berat. Kenapa? Subsidi segitu sampai kapan? Jebol. Lagian dengan subsidi begitu kita bisa membangun rumah sakit seperti di daerah Cakung nggak ada rumah sakit. Kali mati yang kemudian anak kecil jatuh ke situ mati. Ya, artinya kebijakan subsidi transportasi massal di Jakarta harus take over pemerintah pusat atau gimana? Boleh, atau kemudian duduk bareng Dengan pemerintah daerah di dengan sekitar pemerintah Jakarta. daerah. Park and ride, Iya. park and ride dong. Anda boleh kemudian menggunakan transportasi kita, tetapi kemudian mobilnya taruh di sana. Jadi nggak membuat kita jadi penuh. Atau kemudian kita serahkan menjadi sebuah daerah dengan tata kelola khusus. Kita harapkan mungkin levelnya udah bukan lagi level gubernur, tapi Jadi level ide pemerintahan di tingkat megapolitan ini yang dulu pernah disuarakan oleh Pak Setiaoso itu dan dipimpin oleh setingkat menteri itu perlu direalisasikan ya, Prof? mungkin wapres kali. Oh, Ya, kenapa tidak? Kan beberapa gubernur. iya. Kalau menteri yang mana gitu loh. Iya. Saya kira wapres atau menko. Karena kemudian kalau kita melihat masyarakat ini bisa berhenti di tempatnya menggunakan mobil pribadi, segala macam motor, baru kemudian kemari, sangat baik. Tapi isu itu apakah masih tetap menjadi sesuatu yang menarik ketika katakanlah nanti ibu kota Jakarta itu dipindahkan ke Kalimantan, Prof? Isu ini menarik karena sekarang kita sesak napas di Jakarta, Pak. Sampai kapan? Tadi saya sudah katakan, penjualan mobil naik. Yang naik motor naik, yang naik mobil naik. Ya kan pasti kita makin sesak napas. Apakah ke depan akan makin tidak? Ya makin sesak napas, bukan makin tidak sesak napas. Ini yang tidak diantisipasi, sampai kemudian sekarang nggak ada hujan, semua orang marah-marah. Ada malah yang melakukan menyirami jalanan. Apa gunanya? Kan sudah semua membuktikan, termasuk di India, di Beijing, bahwa tidak ada gunanya, malah menimbulkan
efek yang makin bikin panas karena turun dari bawah. Kita ambil contoh lagi nih. Itu kan di negara maju yang segala macam mereka berhasil. Beijing gimana? Ya, ya, ya. Beijing gimana? 10 tahun yang lalu kita ke Beijing, jarak 100 meter kita nggak bisa lihat, begitu kabut polusi. Ya. Sekarang kalau kita pergi ke sana, langitnya kelihatan, Pak. Biru. Sekarang kalau kita katakan, saya tidak percaya kendaraan bermotor sebagai penyumbang polusi. Apa yang terjadi pada waktu COVID? Berhenti 2 minggu, langit kelihatan, puncak kelihatan. Ya. Itu buktinya. Jadi jangan kemudian berbelit-belit melihatnya. Sederhana saja. Apakah pada waktu itu kemudian industri bekerja? Bekerja. Apakah pada waktu itu kemudian listrik pakai batu bara? Pakai. Tetapi malah lebih kencang lagi waktu itu listrik kan. Ya. Karena semua orang di rumah. Ya. Sampai kemudian ada yang marah-marah tagihan listriknya melonjak. Ya. Jadi memang terbukti bahwa memang kendaraan bermotor ya COVID kok buktinya, kita nggak usah jauh-jauh melihatnya. COVID ini paling canggih lah. Bikin orang jadi takut salaman, jadi tertib. Iya. Prof, terakhir soal urbanisasi, Prof. Ini kan problem metropolitan ya, megapolitan ya, yang nggak pernah selesai berat urbanisasi ya. Bahkan ini jauh kalau berdasarkan data itu dari tahun 30-an, terus kemudian 61, 2000, sensus terakhir 2010 itu kan masyarakat dari luar Jakarta itu yang datang ke Jakarta itu trennya memang naik. Ini dilihat dari jumlah etnis lah ya, etnis yang di Jakarta ini. Yang sebelumnya mayoritas katakanlah penduduk asli Jakarta Betawi, ya sekarang ibaratnya menjadi warga-warga dari daerah. Ini bagaimana ini Prof itu bisa terjadi, dan ini untuk mengatasi problem urbanisasi di Jakarta kira-kira ke depan seperti apa, Prof? Urbanisasi sebenarnya masalah konsep pembangunan, Pak. Okay. Selama konsep pembangunan yang kemudian berorientasi dengan ekonomi terpusat di Jakarta, maka orang akan berebut madu. Ya karena orang nggak mau kelaparan. Naluri. Madunya ada di sini, dia akan datang ke sini. Karena itu konsep pembangunan ini mesti dipindahkan. Jangan lagi Jakarta sentris. Bangunlah produk-produk di luar Jakarta. Dan ternyata Jakarta juga sudah bukan tempat yang bagus, apalagi di zamannya Bung Anies. Banyak perusahaan yang pindah ke Jawa Tengah. Karena upah buruh yang lebih murah, kemudian kepastian tidak ada demo. Kalau di sini kan dikit-dikit demo. Nah, ini juga membuat Jakarta ini agak sedikit berkurang bebannya. Tetapi yang juga kita mesti ingat bahwa memang kalau penduduk yang datang itu, yang urbanisasi itu adalah penduduk yang tidak terampil, di satu sisi untuk sejumlah tertentu dia kita perlukan untuk kemudian mengerjakan hal-hal tertentu. Asisten rumah tangga segala macam. Tetapi jumlah yang lebih besar lagi menjadi beban kependudukan sebenarnya. Karena kemudian kita mesti membagi porsi dari APBD ini juga buat mereka. Transportasi segala macam. Seandainya kemudian mereka ada di tempatnya masing-masing, mungkin beban Jakarta dengan APBD yang cukup akan membuat Jakarta lebih mudah ditata. Dan itu dampaknya jumlah penduduk miskin di Jakarta cenderung bertambah juga karena datang masyarakat kaum urban itu ya, Prof. Iya. Ada penduduk yang lebih miskin dan lebih tidak terdidik sebenarnya di Jakarta dibandingkan Papua. Di Pulau Seribu, Pak. Oh. Padahal itu warga Jakarta juga, Prof. Ketimpangan di Jakarta sebenarnya tinggi sekali. Nah, kembali lagi urbanisasi ini. Ini rasionya di atas. Betul. 0,4 karena 0,4. Oke. Iya. Urbanisasi ini sebenarnya kita bisa selesaikan dengan membuat pembangunan itu merata. Satu hal lagi yang menarik sebenarnya buat Jakarta, Pak, dengan kita melihat banyaknya penduduk di Jakarta ini, perumahan. Bagaimana orang bisa hidup di Jakarta dengan penghasilan 4,9 dengan upah minimum provinsi? Oke lah, misalnya ada yang mau penghasilan 10 juta. Apakah dia hidup layak di Jakarta? Nggak juga, pasti berhemat. Living cost, biaya hidup di Jakarta itu tinggi sekali. Ini mesti disiasati oleh pemerintah, dan di sinilah fungsinya pemerintah, di sinilah fungsinya gubernur kalau ada yang terpilih nanti. Jangan cari gubernur yang anak-anak gitu loh. Cari gubernur yang sudah berpengalaman. Yang sudah matang ya. Loh, karena ini Jakarta memang sangat rumit. Apa yang harus dia lakukan? Tidak lagi memproklamirkan perlunya rumah dengan DP 0 rupiah karena nggak layak. Nggak ada bank yang mau membiayai. Uangnya aja nggak ada. Kemudian mau minjam ke bank, mana ada bank yang mau. Harus dengan cara subsidi. Anda tinggal di situ 80.000 sebulan.
Jadi rumah Sunawa atau Rusunami. Rusunawa ya, atau Rusunami itu. 80.000 sebulan. Coba kalikan dengan transportasi. Saya berapa kali ketemu dengan masyarakat, dia sekitar 300.000 per orang per bulan untuk transportasi. Dengan gaji 4,9, suami istri bekerja taruh dari 10 juta. Dengan 10 juta per bulan, suami istri 600.000. Kemudian transportasi. Kemudian untuk sewa Rusunami atau Rusunawa 80.000. Taruhlah habis dia 680, kemudian uang makan. Tentu dia masih ada simpanan buat kemudian keperluan-keperluan lainnya. Jadi pemerintah mesti hadir menyediakan rumah yang layak untuk ditempati. Dan pilihannya Jakarta itu nggak bisa rumah tapak ibaratnya ya, terus rumah yang Udah nggak mungkin. Lahan ya. sangat mahal. Lahan sangat mahal. Yang juga sangat memusingkan buat Jakarta. Ini Jakarta sangat rumit loh, Pak. Yang kedua adalah masalah air minum. Air bersih ya. Air bersih. Ya kita nggak bicara air minum ya, air bersih. Karena nggak bisa diminum juga. Paling nggak untuk mandi. Kalau di kota maju, kita buka keran, kita isi ke botol, kita bawa minum. Air bersih ini sangat penting. Kita punya 13 sungai. Tapi kalau musim hujan kita kebanjiran, musim kemarau kita kelabakan. Ya. Saya 97 itu sudah dengar dari Pak Gubernur waktu itu, Pak Suryadi Sudija, ketika akan masuk perusahaan asing, 2 perusahaan asing yang mengelola air bersih, bahwa Jakarta itu airnya akan langsung bisa diminum lah, air yang dikelola oleh PAM. Tapi sampai sekarang apa yang terjadi, Pak? Sesudah mereka sekian puluh tahun, yang terjadi adalah mereka mengeruk. Ya. Kita hanya mencapai 62% pada waktu itu, sekarang naik 68% cakupannya, walaupun nggak jelas di mana yang dicakup. Ya. Saya tidak tahu apakah kantor Bapak ini pakai air tanah disedot atau pakai air pump. Data 62% itu dari mana saya juga bingung. Dan saya pernah tanyakan, sampai sekarang mereka juga tidak sampaikan. Tapi katanya mereka udah punya datanya by name, by person, by address. Kita lihatlah, tetapi air minum ini betul-betul menjadi persoalan serius karena dengan menyedot air dari bawah, permukaan tanah akan turun, baik karena tekanan yang di atasnya, baik karena sedotan air dari bawahnya, lama-lama tenggelam. Kita lihat aja Jakarta Utara. Kemudian limbah, orang di Jakarta Utara itu tiap hari minum E. coli dari tanah, sisa dari kotoran manusia yang turun di situ. Kita tidak punya pengolahan limbah. Itu harusnya semua masuk ke dalam. Sudah ada perusahaan PAL itu, Prof? Perusahaan air limbah yang cakupannya berapa? TBC Matupang tidak ada, yang ada cuma daerah-daerah tertentu. Sekarang limbah rumah tangga, contohnya Bapak lihat di daerah Cakung. Tidak ada rumah yang punya WC, lalu kemana mereka? Nggak ada WC-nya loh. Paling nggak kita bikin WC komunal sebenarnya yang memungkinkan situ, tapi nggak ada yang dibangun. Ini metropolitan ya? Ini bukan metropolitan, Pak. Ini kampung raksasa, Kampung Pak. raksasa. Ini kampung raksasa. Saya selalu bilang ini kampung raksasa. Butuh seorang gubernur yang betul-betul mempunyai hati untuk membangun, bukan gubernur yang mau jadi presiden. Prof, mungkin terakhir, Prof. Ini bagaimana menurut Prof solusi untuk ibu kota Jakarta atau untuk Jakarta supaya ke depan lebih baik lagi, Prof? Mungkin untuk sampaikan juga kepada Jakarta itu butuh seorang pekerja, perencana, dan pelaksana. Tanpa itu, Jakarta itu tidak akan bisa bergerak. Harus ada orang yang memang dedicated dengan tulus, ya dia mau mengabdikan dirinya buat Jakarta, bukan untuk mencari jabatan untuk yang ke atas lagi, jadi presiden lah, jadi apalah begitu. Capek lihat orang di Jakarta begitu. Jakarta itu betul-betul butuh orang yang mau bekerja dan punya hati. Jangan korupsi. Kalau itu dikerjakan, saya yakin Jakarta ini maju. Dengan 85 triliun, kita lebih besar dari Bangkok PAD-nya. Kita bisa lebih hebat dari Bangkok. Semua bisa selesai itu. Itu kuncinya. Jangan pilih orang yang kemudian kita tahu, ini orang tidak kerja benar, korup, segala macam. Nggak usah lah. Capek ngelihatnya. Oke, baik Prof. Terima kasih. Demikian Sobat Warta Kota, bincang-bincang kita dengan Bapak Gilbert Simanjuntak. Poinnya adalah pilih pemimpin atau pilih wakil rakyat yang melayani warga Jakarta secara tulus. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam. Selamat pagi. Salam Warta Kota.